Subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Itu dikasihnya enggak kadang-kadang sama Allah Ta'ala. Skenario Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan Nabi Muhammad SAW kadang-kadang dengan cacian. Bang, emang begitu. Semua Nabi pun begitu. Walaupun yang utama Nabi Muhammad SAW ya. Sebuah Nabi ketika dibikin kesel sama umatnya beberapa kali, itu ditawarin sama Allah Ta'ala azab, ya udah deh sedihin ya Allah. Jadi ngasih selamat ya 5 orang, 10 orang, 100 orang, ribuan orang, udah mau digulung-gulung aja ya Allah. Semuanya, bukan Nabi Bani Israel aja, dari mulai Nabi Idris, dari mulai Nabi awal. Nah, biar dari baru terlahir orangnya udah brengsek lagi ya Allah, wala tazidul zalimin illa tabara. Terus matiin aja, banjirin aja, bakar aja. Nabi Lut itu Nabi Lut itu serem lagi. Allah kasih tahu lewat malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Janji Allah ini turunnya habis subuh persis, jadi lu harus keluar dari kotanya itu, daerah Yordania itu apa namanya itu, kota daerah itu, daerah Sodom namanya, ya kan? Kotanya itu adalah Sodom. Jadi Sodomi itu dari nama tempat dulu itu Sodom. Awalnya kaum Lut, jadi nggak ada itu yang ngelakuin, orang laki sama laki itu kagak ada pisan dari Nabi Adam sampai Nabi Lut. Nabi Lut itu orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Ibrahim setelah 80 tahun Nabi Ibrahim itu berdakwah. Satu orang yang beriman, Nabi Lut langsung jadi Nabi, jadi Rasul langsung jadi umat, dan tenarnya begitu di Quran sampai sekarang itu. Dan kalau bahasa Arabnya liwat sampai dinisbatkan ke Nabi Lut, orangnya yang melakukan perbuatan itu liwat, bahasa Arabnya. Sodom itu apa? Liwat. Ada bilang luti, maksudnya yang orang yang pertama ngelakuin di zaman Nabi Lut. Jadi nggak ada itu laki sama laki banci, nggak ada. Awal teman di Quran tuh ya diomongin sama Allah Ta'ala, ini nggak dilakuin orang sebelumnya. Jadi adabnya juga kagak tanggung dua. Biasanya adab satu doang, dengar ini mati, dengar enggak. Adabnya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunin sama Allah Ta'ala batu-batu dari neraka. Paham ya? Jadi kan banyak banget kena semuanya, meloloh semua, leleh, gunungnya aja meleleh ya kan, apalagi orangnya. Kemudian malaikat izin sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa langsung, ya udah diizinin sama Allah Ta'ala, satu gerakan doang dicongkel pakai tangannya malaikat begini, satu daerah Sodom itu. Dibalik yang atasnya aliyah safilah, atasnya dibalik itu di Quran itu grab lang semuanya orang-orangnya. Karena ini gemesnya malaikat itu kan itu diperingati sama Nabi Lut alaihissalam, wala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Nabi Musa langsung turun awan ya Allah, biar sahabat-sahabatan pedang sendiri itu yang pada berkhianat gara-gara nyembah sapi itu. Waktu anak akan menerima wahyu, Nabi Musa menerima wahyu, dibujuk sama Samiri, suruh apa? Nyembah sapi bikinan dia pakai emas. Ditanya sama Nabi Musa, marah Nabi Musa. Nabi Harun udah mau nasihatin, udah kagak diurusin bisa. Nabi Musa marah, itu turun dari apa? Bukit Tursina itu setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan? Anak kan bilang nunggu sebentar, 40 hari toh. Ya sesambil kita nunggu, kita ya cari sesembahan, kata dia. Ini Yahudi ini, nyakitin ya. Ini kejadian setelah diselamatin dari kejaran Fir'aun. Kan ngeselin. Udah dikejar sama Fir'aun selamat. Allah mau Nabi Musa mau menerima wahyu agar apa ini yang harus dilakukan umatnya, 10 commandment, 10 perjanjian dengan Allah Ta'ala itu terkenalnya. Nah, kitabnya sudah tertayar sekarang itu, udah bukan ada asli itu perjanjian lama atau Taurat itu. Terus turun udah sampai dijambak kakak dia jenggotnya. Kenapa kok begini? Yang tak titipin.
kakaknya Nabi Musa namanya Nabi Harun, pegang jenggotnya sama Nabi Musa. Nasihatin, kata Nabi Harun kakaknya 4 tahun ya. Sekali doa aja sebelum Haruna ahi, tapi sudah jadi sudah amri Allah kita beli lisani abdul qoli Haruna, jadi langsung ya dikasih Allah Taala dan jadi teman jadi Nabi dan Rasul langsung bebas 1 kali doa doang. Itu Nabi Lut 1 kali masuk Islam langsung Nabi dan Rasul. Nah, itu Allah marah kan, udah diselamatin dari siapa? Fir'aun, masih nyembah berhala. Apa ya Allah yang harus engkau timpakan kepada umatku ini yang yukhalif tadi, yang menentang? Bunuh aja Allah, terserah engkau ya Allah. Udah Allah Ta'ala memberitakan riwayat 2000, 3000 ya, gitu ya. Turunin awan gelap banget nggak kelihatan dari sini, suruh pegang pedang semuanya. Jadi orang dikumpulin jadi 1, 2000 apa 3000 orang jadi satu di satu lapangan atau tanah kosong, pegang pedang satu-satu, turunin awan, suruh sapet-sapetan sendiri. Tapi nggak kelihatan sama sekali, dekat aja nggak kelihatan. Nggak tahu sisanya berapa, nggak tahu, mati semua. Nggak kelihatan. Nanti nyelamatin diri gimana kalau nggak nyambut sebelah itu? Kalau nggak kesambut kan? Wah Yahudi udah super Yahudi ini. Selamatin, disiksa terus sama Fir'aun berpuluh-puluh tahun. Selamatin dengan ini, lewat sungai ini ditenggalamin Fir'aun. Lihat loh, lihat ketokannya Nabi Musa, belahnya laut begitu, wah dahsyatnya. Lewat baru ketutupnya laut, dia lihat mukjizat-mukjizat, masih ngeyel sama Allah. Yang punya Nabi Isa lebih seram lagi, kasih makan gimana dari surga. Astagfirullah, kata Nabi Isa, jangan kelewatan dong. Kita ada makanan ini minta surga, biar anak mantep aja. Di Quran ini surat apa namanya itu, ada di surat ini, di surat Maidah, di surat Maidah itu apa? Anzil apa? Ya Allah ya Nabi Isa, wahai Nabiku, Nabi Isa, turunkan maidatan minas sama, makanan dari surga, dari langit. Biar apa? Karena lebih mantep kalau lo Nabi beneran. Saya benar Nabi begitu, itu mantep mah, gue percaya tapi lebih mantep gitu. Astagfirullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, itu nggak ada permintaan zaman dulu begini. Kemudian Allah turunin wahyu itu, Nabi Isa katakan kepada mereka, kalau ini udah tak turunin, tak turunin, tak kasih makanan dari surga. Habis ini ente ingkar, tidak ada azab yang lebih baik, pedih. Awalin wal akhirin, lebih daripada azab ente. Iya, kita mau nambah mantep kok, malah turunin sama Allah Ta'ala. Membagliha withaya wa fumi, gua ada siya wa basolih, turunin semua ma'idah bisa turunin, makan yang enak royet. Ada 1-2 orang yang lari ketakutan, gak mau makan. Takut kalau dia makan ingkar janji. Ada 1-2 orang ya, itu. Setelah itu ingkar. Bayangin deh, sesatnya orang sampai sekarang itu yang masih berpegang Tuhan Nabi Isa itu. Nabi kan bukan dia doang tuh, Nabi Isa Nabi. Itu azab terbesar dari Allah Ta'ala. Manusia bilang Tuhan. Ini jorok banget kan, ibarat kata itu kan. Walaupun semua lana apa namanya, lana amalna walakum amalukum, apa namanya, bila nama aku dah kemudian hukum waliyadin, agamaku. Ya, tapi Allah akan menunjukkan bahwa yang benar itu cuma Islam gitu. Inna dina indallahil Islam. Jadi salib pakai kalau doang. Dia bilang Tuhan kan kalau kelewatan. Yang kita permalukan nama Allah Ta'ala, tak azab yang tidak ada azab sebelumnya. Sampai Nabi itu 2000 tahun begini kesian banget kan. Tuhan dia bilangnya, dan Nabi lagi, anaknya lagi. Nah, kalau anak Tuhan begini gimana umatnya, makhluknya? Ya anaknya Tuhan dibegituin, lagi mana makhluknya? Ya kan statusnya status bukan muhtaram sih. Nggak ada itu Pak Saleh begini itu pakai imamah, pakai jubah, nggak ada satupun anak pernah lihat. Nggak ada. Kalau itu kan terjadi pada
pengikut Nabi Isa yang berkhianat, Yudas namanya gitu aja, yang mengatakan bahwa dia berkhianat, bahwa itu udah layak disembah Isa bin Maryam. Terus segitunya udah bisa menghidupin orang yang mati, berarti udah layak disembah. Allah bisa hati-hati. Udah pantas disembah, caranya biar disembah itu kagak ribet, ya matiin aja. Kan ada dikejar-kejar kan, mudah Allah masuk mukanya diangkat, tapi bisa itu yang fitnah itu di rumah itu. Dan memang saya lagi ngajar itu di rumah itu 7 orang apa 9 hawari itu, diantaranya Barnabas, itu murid-muridnya dia yang masih loyal itu 9 apa 7 dan lain sebagainya yang khianat. Kita lihat aja tragis-tragis semuanya di Quran, nabi-nabinya itu, Nabi Bani Israel ngelamatinnya banget, dirinya rewel banget. Udah begitu masuk dia keluar lagi, orang ini ngomong, nggak lihat ada padahal tadi jelas lihat Isa bin Maryam di sini, di situ tadinya diangkat sama Allah Ta'ala. Jadi dia ngomong gitu mukanya udah bukan Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Bohong, kata Allah Ta'ala, kagak ada yang bunuh Nabi Isa. Nah, angkat Nabi Isa, wa ma qataluhu, mereka itu tidak membunuh Nabi Isa, wa ma salabuhu, nggak menyalib sama sekali, walakin syubbiha lahu, tapi tak rubah mukanya, kata Allah Ta'ala. Ini ngomong Nabi Isa, lu mau bohongin gua ya, lo kan Isa bin Maryam. Syarat disalib lah, itu kan jadi pertengahan. Enggak bisa beneran lah, masa Nabi Isa ngomong Nabi Isa nya nggak ada berarti bohong. Ya kan, kalau nggak stres, kalau nggak bohong berarti nah, udah gitu gak ada tanggung dengan apa Nabi namanya Tuhan, anak Tuhan, child ini apa of God atau bagaimana, anak Tuhan. Nah, itu kan azab dari Allah Ta'ala, kekafiran semacam ini. Begitu Allah yang kawin, ini anak, nah, udah buat mainan doang. Makanya Yahudi kagak percaya bisa tuh. Yahudi paling jengkel sama Islam, paling percaya, paling mantap, paling temen, iri. Itu ayatnya yang kemarin itu, hasud. Katabayyana lahumul haq, padahal Allah udah mencetokkan jelas ini hak kan, Muhammad hak jelaskan. Tapi didahului dengan penyakit hati enggak. Yahudi memang super terkenalnya. Ya Allah Ta'ala udah ngomong, wa qadhayna ila bani Israil fil kitab, maka tetepin ini la tufsiduna, pasti dan pasti rusak bikinannya, marrati 2 hal yang besar ini 2, wala ta'lunna uluwan kabira, pasti udah itu ngenyek semua bangsa. Jadi kesana dia nggak percaya, jadi nyek banget ini. Jadi nganggapnya kita ini udah gak ada harganya, semua manusia gak ada harganya, semua agama juga gak ada harganya. 80% itu Nabi kita semua, itu Nabi Musa kita, King Solomon kita, Yusuf Yosef kita, Daud David kita semua. Muhammad dia akuin doang, padahal percaya dia. Semoga Allah SWT menjauhkan penyakit-penyakit syak kepada kita, diberi ketakwaan Islam. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala millati sayyidina Rasulik sallallahu alaihi wasallam, zahir ba'd al-ihsan wa ma'nan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana min dhallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Alhamdulillah rabbil alamin.